kita bisa hadir di tempat ini serangkaian kegiatan groundbreaking pembangunan jalan strategis antara lain Jalan Lingkar Selatan termasuk shortcut Umu Alas, Banjar Semer, Kedampang dan Tiku Umar yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Bapak Gubernur dan undangan yang saya hormati, tentu perlu saya sampaikan bahwa kami selaku Bupati terpilih bersama pasangan kami Pak Wakil Bupati Pak Bagus Ali Sucipto per tanggal 20 Februari 2025 ini kami dilantik menjadi pemimpin di Badung. Namun demikian tentu ketika kami diberikan mandat oleh masyarakat Badung, kami melihat potensi-potensi termasuk tantangan-tantangan Badung ke depan ini. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Badung adalah kabupaten yang hidup dari sektor pariwisata, khususnya banyak ditunjang oleh sektor akomodasi, makan minum, termasuk pergudangan dan transportasi, dalam artian perdagangan dan jasa. Berangkat dari kondisi itu kita tahu bahwa ternyata dampak dari semua itu, Badung menjadi salah satu daerah yang memiliki PAD yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota di Bali ini termasuk yang paling tinggi, termasuk juga mungkin di Indonesia salah satu yang tertinggi. Artinya apa? Saya melihat bahwa Badung hidup benar-benar hidup dari pariwisata. Hal ini kita bisa lihat sebagai satu indikator yang kita bisa lihat bahwa ternyata beberapa kejadian yang terjadi, bom Bali, COVID-19, itu sebagai satu indikator yang bisa kita lihat bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi Badung ini sangat-sangat tergantung dari sektor pariwisata ini. Terjadinya terkoreksi malah minus kita 16%. Dari visi kami yang kami buat ini, di depan mata kami ternyata ada beberapa isu-isu yang jadi bottleneck terhadap keberlangsungan pariwisata kita ke depan. Yang pertama adalah isu kemacetan. Isu kemacetan kita tahu kemacetan sekarang ada, Pak Gubernur dan para undangan lainnya. Isu kemacetan kami ada di 4 titik ini. Di Simpang Udayana, sepanjang Simpang Poltek, di GWK, BPG dan Pecatu. Itu semua akibat dari begitu banyaknya orang berkunjung ke destinasi pariwisata Uluwatu. Simpang Udayana ini, Pak. Ini yang menjadi momok kita, Pak. Termasuk mungkin tadi Pak Gubernur agak kena macet juga di situ. Ya, mohon maaf saya Pak Gubernur. Jadi akhirnya kami bersepakat bahwa tidak perlu mikir panjang lagi. Begitu kami dilantik per 20 Februari, sudah tidak ada kesempatan lagi. Perubahan APBD, kami langsung masuk segera untuk dan menghadap Pak Gubernur, menyampaikan kondisi di Badung, dan Pak Gubernur mendukung. Akhirnya kami bersepakat ingin membangun waktu itu underpass di Simpang McDonald ini dengan Gubernur dengan Bupati Badung. Dan tahapan-tahapan perencanaan kita sudah lakukan, termasuk kita sudah membuat dokumen FS dan DID-nya. Nah, namun berkat perjuangan Pak Gubernur Bali, akhirnya yang tadinya rencana kita akan membiayai konstruksi daripada Simpang McDonald ini, Udayana ini, yang akan kita buat nanti bersama Kepala Bali nanti Simpang Overpass nantinya, bukan Simpang Underpass, Overpass. Akhirnya terima kasih banyak Pak Gub. Akhirnya pemerintah pusat siap membiayai untuk membuat overpass di Simpang McDonald. Terima kasih Pak Gubernur ya. Pak Gubernur sudah membantu kami. Satu hal sudah akan selesai. Tetapi kami di Badung tetap menyiapkan lahannya, dan lahan kita sudah selesaikan sekarang ini, dan malahan Kepala Bali tadi saya sudah diskusi sama Pak Kepala Bali, Astungkaro 2026 Pak ya, 2026 ini sudah mulai akan dikerjakan overpass di Simpang McDonald ini. Mudah-mudahan dengan begitu nanti bottleneck yang ada di Simpang Udayana ini akan mulai kita teratasi. Selanjutnya Pak Gubernur, kemacetan di jalan nasional nih, yang nasional nih. Ini Poltek Pak Gubernur, Poltek
dan ini GWK, dan ini simpang Nirmala. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu semua lah kalau melewati jalan ini macetnya minta ampun. Malah kita berjam-jam kita bisa di sini. Dan sampai ke Nirmala, dan sampai ke BBG, dan masih sampai ke Uluwatu. Dampaknya begitu besar sehingga ini akan menyebabkan tidak ada kenyamanan bagi wisatawan yang mau berkunjung ke destinasi pariwisata Uluwatu itu. Akhirnya kami dengan Pak Wakil Bupati didukung oleh Pak Ketua DPRD dengan seluruh jajaran DPRD memutuskan bahwa perubahan 2025 kami langsung masuk dengan melakukan pembebasan lahan dibantu oleh pihak PT SMI. Tepuk tangan buat PT SMI ini. Kami dibantu untuk melakukan pembebasan lahan PT SMI. Kami mengajukan kredit sama PT SMI waktu itu waktu itu kita mengajukan 3 triliun awalnya, tapi akhirnya diverifikasi diberikan hanya 2, sekian triliun. Akhirnya 2025 perubahan kami langsung masuk melakukan pembebasan sampai 2026, dan 2026 ini sudah groundbreaking pada hari ini. Jadi boleh dibilang ini solusinya. Nanti kami dari bottleneck yang ada di sepanjang yang saya sampaikan tadi Pak Gubernur dan para undangan lainnya, kita akan membuat jalan dari Jimbaran menuju Uluwatu, jalan baru dengan panjangnya 10 km lebih. 10 km lebih panjang ini. Ini kita buat, dan Astungkaro 2026 sudah langsung konstruksi, dan kemungkinan konstruksinya akan sampai berlangsung tahun 2027. Artinya kalau tidak ada halangan yang melintang, mungkin 2027 akhir orang mau tangkil ke Uluwatu, orang mau datang ke Uluwatu sudah tidak macet seperti sekarang ini itu. Ini yang terjadi. Nah terus di samping itu kami juga menyadari bahwa tidak cukup kami membuat akses sendiri, yang mana trase dari Simpang Udayana menuju Simpang Kali. Artinya kalau ini kami biarkan seperti ini, tentu akan jadi bottleneck di Simpang Kali ini. Di Simpang Kali akan bottleneck. Akhirnya kami langsung perintahkan Pak Sekda, segera kami buka trase baru dari Simpang Wonogiri, Pak Gubernur. Wonogiri ini menuju kampus UNUD. Jadi nanti dari Jimbaran langsung menuju kampus UNUD bisa, kalau orang mau pulang ke Denpasar, dan akhirnya masuk di depan rumah sakit UNUD, akhirnya menuju ke overpass. Jadi ini akan kita buat satu arah, nanti karena dua medan jalan, ini akan satu arah ke sini, dan akhirnya kalau orang datang dari UNUD tidak mesti harus ke Simpang Kali, bisa dia langsung lewat sini dan lewat overpass, dan bisa lewat ke jalan tol. Jadi banyak akses yang kita buat untuk mengatasi kemacetan. Dan ini untuk pembebasan lahan ini Simpang Wonogiri 2026 kita bebaskan juga. Udah langsung kita anggarkan bebaskan tahun ini. Astungkaro 2027 sudah running, sudah bisa kita manfaatkan nanti. Sehingga nanti akan ada rekayasa lalu lintas di UNUD itu adalah dari Simpang Wonogiri ini akan melintasi jalan nasional Pak Kepala Bali. Di jalan nasional, jalan Raya Uluwatu, kemungkinan di sini bisa overpass lagi langsung ke UNUD, dan dari UNUD ini langsung ke kiri ke Simpang Udayana, ke kanan ke UNUD satu arah. Ke kanan satu arah, baru melingkar ke barat menuju Poltek satu arah. Dan lanjut nanti saya akan buat jalan ke kiri di UNUD menuju Dharma Wangsa, jalan baru menuju Dharma Wangsa Siligita. Ini jalan nanti. Sehingga ini akan banyak mengurai kemacetan di Badung ini. Nah, setelah itu di UNUD juga kami membuka akses untuk mengantisipasi gogong yang sering terjadi kejadian. Gogong ini dari UNUD akan ada trase ke selatan. Mungkin Bapak Ibu udah tahu perumahan ke selatan, masuk ke GWK dan langsung masuk ke Gogong. Sehingga kita akan terhindar dari akses mobilisasi yang ada di Gogong. Tadi saya melihat Gogong, ternyata kelihatannya memang tidak layak Gogong itu dua arah, dia harus satu arah dari atas ke bawah. Nah, sehingga dengan solusi ini saya kira apa yang menjadi persoalan kita di Badung Selatan akan segera kita atasi. Dan Pak Gubernur juga perlu saya sampaikan bahwa untuk jalan lingkar selatan ini di Uluwatu, nah, ini mengatasi yang dari Uluwatu mau ke Nusa Dua tidak perlu lewat ini, dia bisa lewat di sini jalan nasional, dan di belakang
desa pasar desa ada Pecatu dan LPD Pecatu, kita membuat trase baru menuju Melasti. Jalan sistem sekarang ada 6 meter, kita akan buka menjadi 10 meter dan menuju Jalan Lingkar Selatan, Siligita dan seterusnya. Dan untuk simpang Siligita yang sekarang menjadi sering kemacetan, sekarang sudah dipasang trepelet, kita akan melakukan pelebaran di kiri jalan, pelebaran jalan menuju Denpasar, sehingga semuanya itu akan mudah-mudahan akan bisa teratasi dengan maksimal. Terakhir Pak Gubernur, kelihatannya saya akan melanjutkan jalan tol Bali Mandara menuju Sawang, membuat jalan tol lagi. Ya sekali-sekali gaya lah mereka. Karena Pak Gubernur begini berarti saya semangat loh. Jadi kalau selama ini orang bicara jalan tol itu selalu pusat, sekarang kabupaten bisa melakukan seperti ini loh. Pak Gubernur, ini kita akan buat jalan tol Pak, jalan tol, dan sekarang tahun ini saya sudah bebaskan di depan Pak, di depan saja, karena saya nggak punya duit, di depan saja saya bebaskan sehingga akses jalan tol itu tidak terputus. Ini nanti di sini, ini jalan Nusa Dua, ini di sini saya akan buat underpass atau overpass lagi, menuju jalan tol Sawangan, sehingga nanti untuk akses ke Nusa Dua atau ke Denpasar tidak mesti harus lewat Siligita lagi, langsung dia motong ke jalan tol. Itu yang kita akan bangun perencanaan kami untuk Badung Selatan, untuk wilayah Badung Selatan. Dan untuk sementara ini, berdasarkan data yang ada, berdasarkan anggaran yang kita pasang untuk groundbreaking 2026 ini, kita menyiapkan anggaran sekitar 2,9 triliun lebih. 2,9 triliun lebih itu dari anggaran ini, dan anggaran ini terdiri dari 2,4 triliun itu bersumber dari PT SND pinjaman, dan 511 miliar bersumber dari PAD. Ini yang kita lakukan. Selanjutnya juga untuk Badung Utara, Badung Tengah. Pak Gubernur, saya juga terkait dengan kemacetan di Canggu. 2026 kita sudah sentuh juga. Kita membuat shortcut dari Brawo Pak. Dari Brawo, mana di Brawo? Nah ini, dari Brawo ini menuju Umualas, Banjar Semer, dan menuju ke Dampang, Banjar Semer, perbatasan simpang Banjar Semer yang biasa ada pesawat itu. Kita sekarang akan buat jalan ke timur Pak, di simpang itu ke timur menuju Teku Umar Barat dengan lebar 10 meter. Sedangkan jalan yang tadi yang terasa 10, sekian kilo itu, lebar jalan itu adalah 24 meter dengan trotoar 3 meter. Itu yang kita pasang, sehingga biar wisatawan nyaman. Dan kebetulan ini ada di daerah pariwisata Pak Gubernur. Ini semua di daerah premium sih, melewati Pecatu Geraha, melewati Jimanan Hijau, termasuk melewati Lebon Said ini. Sehingga saya kira saya akan dorong juga untuk bagaimana membuat nyaman para pengguna jalan yang ada di sepanjang jalan ini. Terus untuk trase Brawo, Banjar Semer, Umualas, Kedampang, Teku Umar Barat itu panjangnya sekitar 4,7 kilo. 4,7 kilo Pak. Sehingga total 2026 yang kita groundbreaking hari ini, luasan yang kita akan eksekusi Pak, totalnya sekitar 15,6 km. 15,6 km dengan anggaran seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga 2026 ini yang sudah selesai Pak, shortcut Brawo Teku Umar Barat selesai Desember 2026. Shortcut Baler Setro menuju Melasti selesai 2026. Hanya untuk lingkar selatan akses Jimbaran Uluwatu baru selesai 2027. 2027 kami akan mengatasi kemacetan di Canggu Pak Gubernur, akan membuat jalan dari Gatot Subroto menuju Canggu, dan dari Canggu menuju Mengitani dan Werdi Buana dengan lebar jalan kira-kira sekitar 30 meter. Itu kita buat 2027-2028. Estimasi anggaran yang kita akan pasang untuk pembebasan lahan sekitar 2 triliun lebih, sampai konstruksi sekitar 3,2 triliun. Dan tidak untuk kemungkinan Pak Kepala Balai Strategis, Pak Kadis PUPR Provinsi juga tidak untuk kemungkinan
untuk menghindari akses sosial kami sepanjang Gatot Subroto Barat, Pak, karena itu banyak penduduk padat tuh, tidak menutup kemungkinan kami akan membuat jalan di bawah tanah menuju Canggu, sekitar panjangnya 400 meter. Lanjut Pak, setelah kita membuat jalan dari Canggu ke Bungutani, tahun ini juga Pak, kami melanjutkan shortcut yang ada di Tibu Benang. Di Tibu Benang sekarang ada shortcut kan, shortcut kecil sedikit, dan kami lanjutkan dari shortcut itu menuju Canggu lewat Kayu Tulang. Dari sana kita akan bawa ke Menlari menuju Bungutani. Tidak berhenti sampai di situ Pak Gubernur. Dari Terminal Mengui kami akan buat jalan ke Penarungan di depan Polres Badung. Dari Penarungan menuju Latu, Abang Semak, menuju Semano, Sigaran, Sedang, dan Latu Bongkaso. Latu Bongkaso, sehingga ada 2 jalan sama dengan lebar Asungkaro 30 meter. Sehingga kalau ini sudah dibuat, berarti kondisi wilayah Badung secara umum Pak sudah dilintas oleh jalan-jalan besar. Sehingga saya yakin sekali daya dukung pariwisata kita akan semakin meningkat, dan otomatis seiring dengan itu fondasi ekonomi kita akan tumbuh, dan otomatis kesejahteraan akan menanti masyarakat Badung yang kita cintai ini.